Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Langsung saja kita masukkan ke gelanggang komparasi dua subkompak SUV ini. Di sebelah kiri jagoan dari Kia dengan harga 289 juta rupiah, ini Kia Sonet Premier. Yang akan langsung berhadapan dengan rivalnya kali ini, sebuah mobil berharga 238,8 juta rupiah. Inilah dia Nissan Magnet Premium. Premier lawan Premium, bioskop lawan bensin. Oke. Kedua mobil subkompak SUV ini belakangan mengagetkan para pecinta otomotif di Indonesia karena mereka menempati kelas yang berhadapan-hadapan langsung dengan mobil-mobil berkapasitas 5 penumpang yang biasanya berjenis hatchback, misalnya Toyota Yaris, Honda Jazz maupun Suzuki Baleno hatchback. Menjadi menarik untuk dilihat apakah mobil-mobil dengan genre subkompak SUV seperti ini akan mampu untuk menggerogoti pasaran hatchback yang sedemikian populer beberapa dekade ini. Oke, kita mulai dari masalah selera, gaya, dan penampilan. Sonet terlihat lebih kalem, lebih elegan, lebih rapi dan lebih sopan apabila dibandingkan dengan Nissan Magnet sebagai pendatang baru yang tampil lebih atraktif dan agresif. Tergantung dari selera subjektif kita masing-masing, apakah Anda suka dengan desain dari Tiger Nose-nya Kia yang mirip dengan grillnya BMW, atau Anda tidak memiliki masalah dengan desain dari Magnet Premium ini dengan desain grill yang mirip dengan Datsun. Nggak apa-apa, nanti kan akan bisa dimodif dengan desain grill-grill ala-ala Alphard yang runcing-runcing itu tuh, semua akan Alphard pada waktunya. Mau penampilan yang agresif seperti Magnet atau yang elegan seperti Kia, nggak bisa tidur. Kenapa jadi super deal? Sebelumnya yang perlu kita perhatikan dari kedua mobil masing-masing tipe tertinggi ini adalah di antara keduanya memiliki selisih harga yang lumayan jauh, yaitu hampir 50 juta rupiah. Namun dalam perbandingan kita kali ini nanti juga kita akan sajikan seandainya harganya kita samakan, yaitu pada kisaran harga 238 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan Kia Sonet tipe Smart manual. Dan untuk mendapatkan Sonet dengan transmisi matic termurah, maka Anda akan mendapatkan pada tipe Smart IVT atau Intelligent Variable Transmission pada harga 251 juta rupiah. Pada harga ini, yaitu pada harga 238 juta rupiah, kedua mobil sudah memberikan lampu full LED. Baik pada Sonet tipe Smart, transmisi manual maupun otomatis. Begitu juga dengan Nissan Magnet tipe tertinggi atau tipe Premium, semuanya sudah memiliki lampu full LED. Namun kemenangan bagi Sonet adalah bahwa pada tipe tengah ini, tipe Smart, berharga 238 juta untuk manual dan 251 juta untuk matic ini, lampunya sudah auto headlamp. Tetapi tentu saja kemenangan juga dikantongi oleh Nissan Magnet karena pada tipe tertingginya, yaitu tipe berharga hanya 238 ini, sudah memiliki kamera 360 derajat atau kamera 360 atau round view monitor. Sedangkan pada Sonet hanya memiliki rear parking camera atau kamera mundur belakang saja. Selera gaya elegan dan juga agresif terlihat juga pada front underguardnya, dimana pada Sonet lebih halus lekuk-lekukannya, sementara pada Magnet terlihat lebih tegas dan lebih sangar. Nah, kemudian berbicara mengenai selera maupun gengsi, beberapa orang atau banyak orang mungkin terhalang niatnya untuk memiliki mobil ini hanya karena bentuk desain grillnya yang mirip dengan Datsun. Namun Magnet juga memiliki keunggulan yang sekiranya mampu mengimbangi hal tersebut, yaitu karena dukungan dari merek Nissan, dimana kita masih memiliki kecenderungan untuk memiliki mobil dengan merek Jepang dengan berbagai hal-hal yang menyertainya, pakar resale value, purna jual, dan lain sebagainya. Dari sisi dimensi, kedua mobil ini juga memiliki ukuran yang hampir sama persis, apalagi pada masalah ground clearance-nya. Kedua mobil memiliki ground clearance yaitu 205 mm. Namun Magnet memiliki keunggulan dari segi dimensi ini, yaitu masalah radius putarnya yang hanya 5 meter pas, sementara pada Sonet adalah 5,3 meter, sehingga Magnet ini akan lebih lincah atau lebih mudah dalam menghadapi putaran balik. Akan tetapi kalau bicara masalah kaki-kaki atau masalah roda, velg, semua orang pasti setuju kalau desain velg dari Sonet ini lebih keren daripada desain punyanya Magnet yang terlihat simpel dan sederhana. Juga untuk ukuran bannya, walaupun keduanya memiliki tebal yang sama, namun Sonet memiliki tapak yang lebih lebar yaitu 215 dibandingkan dengan Magnet yang 195.
Nah, ini dia keunggulan dari Magnet yang sudah memiliki kamera 360 derajat. Sementara pada Kia Sonet masih belum memiliki, bahkan sampai pada tipe tertinggi atau tipe Premier masih menggunakan atau mengandalkan kamera tampilan belakang saja. Dan juga menurut kami bagian belakang dari Magnet ini lebih keren dan lebih atraktif apabila dibandingkan dengan punyanya Sonet yang terkesan lugu dan juga terkesan imut. Masih terlihat atau terkesan sebuah city car, sementara pada Magnet benar-benar terlihat sebagai sebuah SUV yang jantan dan kekar. Sedangkan untuk lampu-lampu belakangnya Magnet masih menggunakan lampu-lampu atau bola halogen, sementara pada Kia Sonet pada tipe tengah atau tipe yang berharga 238 juta setara dengan Magnet Premier ini sudah menggunakan LED pada lampu-lampu belakangnya. Jadi gimana kalau menurut Anda penampilan belakang dan samping dari kedua mobil ini? Kalau menurut kami sih kami lebih suka dengan tampilan dari Magnet yang terlihat lebih agresif dan atraktif tadi daripada gaya kalem dan elegansnya Sonet yang sekilas masih terlihat seperti Suzuki Ignis. Kemudian kita ke bagian mesinnya. Walaupun Magnet memiliki kubikasi mesin yang lebih kecil yaitu 1000 cc dan juga bahkan dengan 3 silinder, namun justru memiliki torsi yang lebih besar karena didukung oleh teknologi turbo, yaitu torsinya mencapai 152 Nm untuk transmisi matic dan 160 Nm untuk transmisi manual. Sedangkan pada Kia Sonet yang memiliki mesin 1500 cc naturale aspirated atau non turbo hanya memiliki torsi 144 Nm. Akan tetapi untuk tenaganya Sonet lebih besar dengan 115 PS, sementara pada Magnet hanya 100 PS saja. Oh ya, untuk fitur remote engine start pada Sonet ini juga tersedia pada varian Smart tipe transmisi otomatis berharga 251 juta rupiah, sementara pada tipe manualnya tidak ada. Oh ya, kemudian ada lagi keunggulan bagi Sonet, yaitu untuk tipe transmisi otomatisnya dia memiliki mode berkendara dan juga disediakan mode manual untuk transmisinya, sementara pada Magnet itu dia polos saja alias hanya CVT biasa tanpa mode manual dan tanpa mode berkendara. Nah, kemudian untuk door trimnya atau bahan-bahan interiornya sepertinya memang Magnet kalah, tapi karena selisih harganya yang kejauhan yaitu 50 juta maka menjadi kalah. Tapi apabila harganya disamakan maka pada Sonet varian Smart juga tidak mendapatkan bahan yang terbuat dari kulit dan juga hanya terbuat dari fabric seperti pada Magnet ini. Jadi kesimpulan sementara adalah untuk kualitas dari door trim maupun kualitas joknya dengan harga yang setara atau 238 juta rupiah antara Magnet dan Sonet ini bisa dikatakan imbang. Juga untuk sistem audio dengan menggunakan setting audio premium Bose juga tidak tersedia pada Sonet tipe tengah atau tipe Smart, sehingga bisa dikatakan sekali lagi imbang untuk masalah ini. Begitu pula dengan subwoofer pada tipe tertinggi yang juga tidak disediakan pada tipe Smart seharga yang sama dengan tipe Magnet tertinggi atau Magnet Premium ini. Bahan joknya juga sama untuk kelas harga yang sama sekitar 238 juta. Maka untuk Magnet maupun Sonet masih menggunakan bahan fabric. Bahkan untuk desain dan polanya maupun variasi corak-corak dan bahannya sepertinya terlihat lebih bagus dari Nissan Magnet ini daripada dengan punyanya Kia Sonet yang masih terlihat biasa saja bentuk dan pola desain joknya. Jadi hampir semua keunggulan Sonet yang katanya berlimpah fitur itu apabila ternyata harganya disamakan, ternyata itu musnah semua dan bisa dikatakan hampir berimbang. Bahkan untuk mendapatkan tipe transmisi otomatis atau CVT-nya, Magnet masih lebih murah sekitar 13 juta rupiah apabila dibandingkan dengan Kia Sonet varian Smart IVT atau Intelligent Variable Transmission seharga 251 juta rupiah. Beralih kepada lingkar kemudinya, kedua mobil pada harga yang setara pada sekitar tipe tengahnya untuk Sonet dan tipe tertinggi untuk Magnet memiliki lingkar kemudi yang sudah dibalut dengan kulit asli dan jahitan asli, lengkap pula dengan cruise control. Nah, kalau untuk kualitas bahannya ini Kia Sonet ini terlihat sedikit lebih mewah karena menggunakan kombinasi namanya aluminium satin pada bagian bawah dan juga pada bagian listrik kiri kanan, dan juga menggunakan bahan yang lebih glossy. Oh ya, bahkan untuk Sonet tipe Smart atau tipe tengah ini ternyata belum mendapatkan cruise control.
Pada bagian MID-nya dengan harga 238 juta rupiah ini, Magnite lebih unggul karena sudah menggunakan layar MID yang full color dan dilengkapi pula dengan TPMS. Sementara pada Kia Sonet pada tipe tengah atau tipe Smart, baik manual maupun otomatisnya, masih menggunakan layar digital namun tidak full color. Dan juga pada Sonet tipe tengah yang harganya sama dengan Magnite tipe tertinggi ini belum memiliki TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Begitu juga pada bagian head unitnya, ketika disamakan harganya pada harga 238 Magnite tipe tertinggi atau tipe premium disamakan dengan Sonet tipe tengah yaitu tipe Smart manual maupun Smartmatic seharga 238 atau 251 juta ini sama-sama memiliki fitur yang imbang, yaitu memiliki konektivitas nirkabel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan keunggulan dari Sonet tipe tertinggi yaitu memiliki pengaturan ambient slide pada head unitnya juga dihilangkan atau tidak ada. Jadi bisa dikatakan imbang pada bagian head unit ini. Oh ya, malah untuk Magnite lebih unggul karena dia sudah memiliki kamera 360 derajat tadi. Jadi pada head unit ini dengan harga budget yang sama dengan Magnite tertinggi, head unitnya lebih bagus atau lebih unggul Magnite. Untuk masalah AC juga sama, untuk Sonet tipe tertinggi yang memiliki fitur yang dibanggakan yaitu pendingin jok, punggung dan paha itu juga tidak ada pada bagian tengah yang harga sama dengan Magnite tertinggi ini. Nissan Magnite tidak memiliki wireless charging pada harga tertinggi, harga 238. Begitu juga dengan Kia Sonet harga 238 juta manual atau 251 Matic juga tidak memiliki wireless charging. Tetapi memang keunggulan bagi Sonet di sini adalah terletak pada tersedianya mode berkendara normal, eco dan sport pada tipe otomatisnya dan juga mode manual pada tuas transmisinya. Sedangkan kemenangan sedikit yang diperoleh Magnite pada bagian ini adalah untuk tuas handle parking brake-nya dibungkus dengan kulit AC dan jahitan AC, tapi pada bagian konsol box-nya itu ternyata beneran tidak bisa dibuka. Itu hal yang sangat disayangkan pada Magnite. Mungkin saja ini untuk mengakomodir pengaturan individual AC belakang yang dilakukan di bawah kisi AC di belakang Magnite, sehingga harus mengorbankan konsol box sebagai tempat penyimpanan. Agak sedikit aneh juga ya, biasanya di situ bisa dibuka buat naruh sesuatu, ini tidak bisa. Sedangkan untuk teknologi transmisi otomatis terbaru dari Kia yaitu Intelligent Variable Transmission atau IVT tetap juga disediakan pada tipe Smartmatic seharga 251 juta rupiah ini. Merupakan salah satunya ditawarkan dari selisih harga 13 juta rupiah, perbedaan dari transmisi otomatis termurah dari Sonet dibandingkan dengan transmisi otomatis satu-satunya pada varian Magnite yaitu varian premium. Tetapi pada laci penumpang depan ini Magnite berusaha menggantikan ketiadaan konsol box pada bagian tengah tadi dengan memberikan laci yang berukuran lebih besar daripada laci depan penumpang sebelah kiri punyanya Kia Sonet. Pada bagian atas begitu juga, fitur yang diagul-agulkan itu dibangga-banggakan oleh Sonet yaitu memiliki sunroof elektrik. Juga tidak ada pada varian tengah atau varian Smart baik manual maupun Matic pada harga yang sama dengan Magnite tipe tertinggi premium seharga 238 juta ini. Jadi yang dikatakan orang ketika wah Sonet memiliki fitur yang sangat banyak, sangat berlimpah, ya yang harganya lebih mahal 50 juta rupiah. Buktinya ketika harganya disamakan juga memiliki fitur yang kurang lebih setara dengan punyanya Magnite tipe tertinggi ini kan. Bahkan pada beberapa sektor, misalnya pada akomodasi pada penumpang baris kedua ini, Magnite lebih unggul karena untuk pelipatan senderannya bisa dilakukan secara parsial atau perbandingan 60% 40%. Yang lebih mudah atau lebih praktis untuk mengakses bagasi atau ketika akan melakukan pelipatan bangku-bangkunya. Dan juga ada keunggulan satu lagi bagi Nissan Magnite yaitu untuk kisi AC pada baris keduanya bisa dilakukan pengaturan secara individual dengan melalui tombol yang pengatur yang berada di bawah kisi-kisinya. Sementara pada Kia Sonet tidak bisa diatur dan hanya bisa diatur dari arah depan saja. Jadi kesimpulannya adalah tergantung dari budget atau dana yang Anda sediakan untuk dapat membeli atau memilih di antara kedua mobil ini. Kalau memang dana Anda berkisar antara 250 juta rupiah, sangat disarankan untuk dapat mengambil Nissan Magnite karena terdapat berbagai keunggulan apabila dibandingkan untuk membeli Sonet tipe tengah.
tipe Smart, yaitu diantaranya MID-nya sudah lebih atraktif, bangku belakangnya bisa dilipat separuh ini juga, sudah memiliki kamera 360 derajat dan juga tampang eksteriornya itu lebih memenuhi selera banyak orang daripada bagian buritan dari Kia Sonet. Dan juga jangan lupa Anda akan mendapatkan merek atau brand dari Jepang yang notabene masih banyak dipercaya oleh sebagian besar orang Indonesia pada umumnya. Tapi apabila Anda memiliki dana sampai dengan 290 jutaan dan Anda menginginkan untuk memiliki atau mencoba fitur-fitur yang baru yang membuat penasaran mesti bagaimana pendingin jok, atau juga memiliki remote start engine, atau juga sunroof panoramik yang lebih mewah dan sebagainya, tentu sangat disarankan untuk mengambil Kia Sonet tipe tertinggi karena akan memberikan pengalaman yang jauh berbeda dengan mobil-mobil kebanyakan karena fiturnya juga benar-benar baru untuk mobil sekelas ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih.